Hai Inspiration People, welcome back to Inspiration Young Adult. Senang sekali akhirnya kita dapat bertemu kembali ya, walaupun masih secara virtual. Nah, menurunnya angka COVID-19 di kota Semarang ini membuat adanya penyesuaian kembali di ibadah Young Adult. Tapi teman-teman jangan khawatir, bagi teman-teman yang ingin mengikuti ibadah onsite, kalian bisa mendaftarkan diri di link pendaftaran gereja untuk mengikuti ibadah Gajah Mada pagi maupun sore. Nah, selain itu welcome bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah atau mengenal Aigen. Jika teman-teman tertarik untuk tertanam dan bertumbuh bersama Aigen, kalian bisa mendaftarkan diri teman-teman dengan cara ketik baru, spasi nama, spasi tempat tanggal lahir, kirim ke nomor 0858 6694 9372. Sebagai tempat di mana kita bertumbuh dan bertanam, Aigen juga memiliki Velas dan Mate. Velas adalah pemuritan secara berkelompok dan Mate adalah pemuritan secara personal atau one by one. Dari kedua hal ini kita akan sama-sama sharing tentang kehidupan kita, saling menguatkan dan juga mendoakan satu dengan yang lain. Nah, untuk hal yang baik ini, masa teman-teman nggak mau ikutan join? Nah, buat teman-teman yang belum bergabung, kalian bisa join di Velas atau Mate ini dengan cara melalui website gereja di gbtkosmg.org atau dengan aplikasi gereja di MyGBTKO yang dapat didownload melalui App Store maupun Play Store. Inspiration People di bulan Oktober 2021 akan diadakan seminar online yang dibawakan oleh Pendeta Insinyur Timotius Bekti mengenai akhir zaman menurut kebenaran Kitab Wahyu. Di dalam seminar ini kita akan sama-sama belajar mengenai akhir zaman di setiap hari Kamis tanggal 14, tanggal 21, dan 28 Oktober di jam 7 malam. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar mengenai akhir zaman, kalian bisa menghubungi Instagram Young Adult di @aigen.youngadult. Dan untuk persembahan gereja, teman-teman dapat memberikannya melalui rekening BCA, OVO, dan juga GoPay. Sekian dulu pengumuman untuk minggu ini. Stay healthy, God bless! Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus, haleluya. Mari kita sembah Dia, Allah yang berkuasa, perbuatannya ajaib. Tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Yesus. Dia Raja yang berkuasa, namamu ajaib, namamu penuh kuasa, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang berkuasa, Kau sanggup mengubahkan, Kau sanggup menyembuhkan. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya.
kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari katakan bersama-sama sekali lagi. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan. Darah-Mu,
dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Makasih Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu tercurah. Oh, haleluya. 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 Oh, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memurnikan hidup kami. Haleluya. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau yang telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Oh, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau
Terima kasih Bapa di surga, kami selalu merasakan kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan hingga detik ini Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti, mungkin dengan logika manusia kami. Tapi dalam hati kami mengerti bahwa Engkau Tuhan yang baik, bahwa Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami. Engkau memberikan hikmat dalam hati dan pikiran kami untuk bisa mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Dan sore hari ini curahkan hikmat itu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami semakin mengenal dan memiliki kedalaman relasi bersama dengan Engkau. Siapapun kami sore hari ini Tuhan, apapun kondisi kami sore hari ini, kami datang dengan segenap hati kami, dengan kerinduan kami dan kehausan, rasa lapar kami akan pribadi-Mu dan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Selamat sore semuanya. Kita masih berbicara tentang tema yang baru di bulan Oktober ini, yaitu tentang hikmat. Tentang wisdom ya. Dari kata hokmah, itu dari kata Ibrani hokmah. Nah, di dalam Alkitab, di sepanjang Alkitab kita bisa belajar dan menemukan berbagai macam hal yang bisa memberikan hikmat dalam hidup kita. Tetapi ada 3 kitab utama yang dimana kita bisa belajar mengenai hikmat, yaitu kitab Pengkhotbah, kitab Amsal tentunya, kemudian kitab Pengkhotbah dan kitab Ayub. Nah, kalau teman-teman baca 3 kitab ini, maka di sana akan menjelaskan tentang hikmat. Amsal merupakan hikmat yang terbuka, hikmat yang ada di jalan-jalan, hikmat yang diserukan di jalan-jalan, di pasar, dimanapun ada hikmat di sana, tetapi diperlukan telinga untuk mendengar. Kemudian di kitab Ayub itu mengenai hikmat yang tersembunyi, ketika dituliskan di sana, di manakah kita bisa menemukan hikmat. Dan Ayub mengatakan bahwa hanya ada di dalam Tuhan, hikmat itu ada di dalam Tuhan. Kemudian di dalam kitab Pengkhotbah ini juga merupakan kitab yang menarik karena ditulis oleh salah satu raja yang tersukses di sepanjang segala zaman. Seorang raja yang pernah hidup dalam sejarah umat manusia, yaitu Raja Salomo. Setelah dia mengalami semua kesuksesan di dalam kehidupannya, kemudian dia menuliskan kitab Pengkhotbah. Dan inti dari kitab Pengkhotbah adalah dia menuliskan, dibuka dengan kata-kata ini, semuanya adalah sia-sia, vanity of vanities, semuanya adalah sia-sia. Dan di akhir kitab Pengkhotbah juga dituliskan kesia-siaan atas semuanya. Jadi setelah dia menikmati semuanya, harta yang melimpah, kerajaan yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan, punya pahlawan yang hebat, punya istri yang banyak, dan dia merasakan semua kesuksesan di dalam kehidupannya. Dan di akhir hidupnya dia menyimpulkan bahwa semuanya adalah sia-sia. Maksudnya adalah without Christ, everything is empty. Kalau kita punya seluruh isi dunia ini tanpa Kristus, maka semua itu adalah sia-sia. Maka hikmat itu sebenarnya adalah ada di dalam Tuhan itu sendiri. Dan kata hikmat itu di dalam kata Ibrania berasal dari kata hokmah. Hokmah diterjemahkan dengan kata wisdom. Maksudnya artinya adalah moral skill atau skill to produce something of value. Kemampuan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai. Jadi hikmat itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan di dalam diri kita untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermanfaat. Hikmat itu adalah kemampuan untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di dalam semua area kehidupan kita. Jadi hikmat itu adalah kemampuan untuk kita bisa mengkonversi hal yang spiritual menjadi hal yang praktikal. Dari hal yang supranatural menjadi hal yang praktikal sehari-hari. Waktu kita belajar biasanya itu akan masuk di otak dan di hati kita. Maka kita memerlukan wisdom atau hikmat itu untuk bisa mengkonversi apa yang kita tahu di otak kita dan di hati kita untuk menjadi sesuatu yang praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Maka sudah dipastikan bahwa kita semua memerlukan hikmat. Mungkin kita suatu hari menemui berbagai macam tantangan dalam hidup kita sekalipun kita masih muda.
Ada banyak masalah atau mungkin ada banyak tantangan di dalam sekolah kita atau di dalam kuliah kita ataupun di dalam pekerjaan kita, di keluarga kita, dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang kita perlukan adalah hikmat. Isunya adalah bukan seberapa besar masalahnya, isunya adalah kita kekurangan hikmat. Tidak ada masalah dengan setiap tantangan atau permasalahan apapun yang kita hadapi. Masalahnya adalah kita kekurangan hikmat. The issue is not about the problem. The issue is about the wisdom. Apapun yang kita hadapi selama bersama dengan Tuhan dan ada hikmat atau wisdom dalam hidup kita, maka kita akan bisa melewatinya dan menghadapinya dan memenangkan pertandingan itu. Di dalam sekolah pun sama. Kalau kita punya struggle dalam sekolah kita, maka teman-teman perlu wisdom. Dan kita perlu meminta hikmat itu kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu dalam hati kita, di otak kita, di roh kita, maka itu perlu dikonversi di dalam kehidupan sehari-hari. Maka belajar tentang siapa Tuhan, belajar tentang kebenaran di dalam Alkitab, itu bukan hanya sesuatu yang teoritis, hanya sesuatu yang ada masuk di dalam otak kita. Ketika kita belajar firman atau belajar segala sesuatunya, kita perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu tidak sampai dalam kehidupan sehari-hari, maka hanya jadi pengetahuan. Kalau hanya pengetahuan berarti cuma tahu tentang Tuhan. Berarti kita belum mengalami siapa Tuhan dalam hidup kita. Maka hal yang rohani itu harus sampai menjadi hal yang praktikal. Hal yang spiritual itu harus bisa dikonversikan menjadi hal yang praktikal dan bisa dilihat dan bisa dirasakan dan dinikmati oleh kita dan oleh orang-orang di sekeliling kita. Maka kita perlu wisdom di semua area kehidupan kita, dalam relasi kita, dalam kehidupan berpacaran. Mungkin nanti teman-teman semakin dewasa, udah punya pacar, udah punya pasangan hidup. Dalam kehidupan berkeluarga juga sama, menghadapi bagaimana relasi dengan keluarga kita, dengan orang tua kita. Ketika konflik bagaimana kita harus mengatasinya, dengan teman, di dalam relationship kita, di dalam komunitas, di dalam pelayanan, dalam kehidupan bergereja, kita memerlukan hikmat. Dan hikmat itu adalah kemampuan untuk bisa mengkonversi hal yang spiritual menjadi sesuatu yang praktikal. Next slide. Di dalam Alkitab saya tunjukkan 3 contoh ini saja. Di dalam Keluaran pasal 35 ada seorang yang bernama Besaleel dan satu lagi namanya Aholiab. Nah, waktu Tuhan memberikan penglihatan kepada Musa tentang tabernakel Musa atau kemah Musa, di mana orang Israel harus beribadah waktu itu di padang gurun, mereka bangun tenda yang portable, harus dibongkar pasang dan di dalamnya ada perabotan-perabotan. Maka Musa mempersiapkan hal itu tentu tidak sendirian. Dan dia memilih beberapa orang seperti yang Tuhan persiapkan. Beberapa di antaranya adalah Besaleel dan Aholiab. Visi supranatural atau spiritual yang dilihat oleh Musa kemudian disampaikan visi itu kepada bangsa Israel dan dia pilih beberapa orang, Tuhan yang memilihnya, dan dari sanalah Tuhan memberikan kemampuan atau keahlian untuk bisa membuat tenda atau kemah Musa itu beserta perabotan-perabotannya yang disalut emas, ukurannya harus persis, harus presisi, semuanya harus tepat. Keluaran 35 ayat yang ke-30, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, filled with the spirit of God, dengan keahlian in wisdom, pengertian dan pengetahuan in understanding, in knowledge, dalam segala macam pekerjaan, and in all work. Lihat bagaimana Tuhan bisa memenuhi seseorang dengan keahlian. Dengan dia memberikan rohnya sendiri dalam diri kita, maka kita bisa punya yang namanya spirit of wisdom, spirit of understanding, membuat kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana harus bersekolah, gimana harus ngatur uang, gimana harus membangun relasi, gimana harus melewati kehidupan hari ini sehari-hari dalam kehidupan kita, maka Tuhan bisa memberikan kita spirit of wisdom. Nah, Besaleel dan Aholiab diberikan kemampuan ini sehingga mereka bisa membuat perabot-perabot itu yang ada di dalam tabernakel Musa. Ada kaki dian, ada bejana pembasuhan dan lain sebagainya yang ada di dalamnya, semuanya dibuat dengan teliti.
Ayat 32 yakni untuk membuat berbagai macam rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Jadi itu keahlian. Ayat 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholia bin Ahisamach dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Maka untuk sekolah pun teman-teman atau yang berkuliah dalam kehidupan sehari-hari kita perlu wisdom. Tidak cukup hanya pandai, tapi kita perlu hikmat. Karena hikmat itu yang membuat kita bisa hidup dengan bijaksana. Kalau kita punya wisdom maka kita akan wise. Tapi kalau cuma punya kepandaian belum tentu atau tidak cukup untuk membuat kita wise. Maka kadang kita bisa menjumpai diri kita sendiri atau orang-orang di sekeliling kita. Itu orang pinter ya, tapi kenapa gitu ya? Orang itu pinter ya, tapi kenapa begini ya gitu. Paham ya? Ini orang pinter ya, tapi kok tindakannya begini ya? Karena dia belum punya wisdom sehingga tindakannya atau pilihannya tidak cukup bijaksana. Jadi kita perlu wisdom setiap hari. Kalau ada wisdom itu yang memampukan kita bisa menerapkan apa yang rohani menjadi sesuatu yang praktikal. Kemudian Keluaran pasal 28 ayat yang ketiga. Keluaran pasal 28 ayat yang ketiga. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian atau spirit of wisdom. Membuat pakaian harun, ini pakaian imam. Untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Jadi untuk buat pakaian imam saja yang begitu detail, yang tengah itu gambar pakaian imam. Harus ada orang khusus untuk bisa membuat pakaian itu. Untuk bisa dibuat sedemikian rupa seperti yang diinspirasikan oleh Allah. Maka diberikan spirit of wisdom. Dari hal yang supranatural, spiritual jadi hal yang praktikal. Kemudian satu lagi contohnya di Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, spirit of wisdom. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia. Orang Israel bangsa yang besar, jutaan orang. Dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Untuk punya leadership skill atau skill-skill tertentu dalam kehidupan kita, kita perlu wisdom, roh keahlian, kebijaksanaan, pengertian. Di dalam kehidupan sehari-hari, dalam sekolah kita perlu wisdom. Saat kuliah kita perlu wisdom. Dalam kehidupan keluarga kita perlu wisdom. Dalam kehidupan sehari-hari, relasi, untuk ngatur keuangan kita perlu wisdom. Dan itu bisa diterapkan secara praktikal dalam kehidupan kita. Maka kita sampai hari ini teman-teman rajinlah belajar. Di sekolah pun kita perlu. Membaca buku pengetahuan itu perlu. Karena itu adalah hikmat secara umum atau general wisdom. Tapi untuk mendapatkan divine wisdom kita harus dapatkan dari Tuhan. Kita perlu general wisdom, kita juga perlu divine wisdom. General wisdom kita dapatkan dari orang-orang yang lebih ahli. Misalkan kalau teman-teman sakit, teman-teman harus ke dokter. Nah dokter punya general wisdom. Paling gampang ketika kita tidak tahu akan sesuatu atau belum tahu akan sesuatu, datang ke orang yang lebih tahu, yang lebih pengalaman, yang pernah menjalaninya. Tiba-tiba dalam sekejap kamu punya wisdom, general wisdom. Tapi kalau orang itu adalah orang percaya dan dipenuhi roh Allah, maka kamu bisa dapat divine wisdom. Paling gampang caranya seperti itu. Maka dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa punya wisdom. Waktu nggak tahu akan sesuatu, tanya, baca, cari, belajar, dapat wisdom. Dari situ kita bisa belajar banyak hal. Antara general wisdom dan divine wisdom. Nah untuk bisa mendapatkan wisdom itu, next slide. Kita harus punya 3 hal ini. Yang pertama adalah respect. Yaitu respect kita kepada Tuhan. Slide berikutnya. Yang kedua adalah humility atau kerendahan hati. Yang ketiga adalah kita harus punya teachable atau hati yang mau diajar. Belum bisa ya slide-nya ya? Oke, next slide lagi. Ini untuk mendapatkan hikmat. Nah yang pertama adalah fear of the Lord. Itu jelas. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah takut akan Tuhan ini apa sih? Gitu. Apakah kita takut sama Tuhan sedemikian rupa sampai kita nggak berani datang sama Tuhan? Saya rasa tidak seperti itu. Yang dimaksud takut akan Tuhan adalah deep respect. Punya respect sama Tuhan tentang keberadaannya, tentang eksistensinya. Jadi ada awareness dalam hidup kita, Tuhan itu ada yang pertama, Tuhan itu eksis.
Kemudian kita menghargai dan memberikan tempat yang utama di dalam hidup kita atas pribadi Tuhan. Itulah fear of the Lord. Dan Alkitab menuliskan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 kita baca. Amsal 9 ayat yang ke-10. Ini beberapa hal penting untuk kita bisa punya wisdom itu. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kitab Mazmur juga mengatakan yang sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Waktu kita respect akan Tuhan, maka mengalir wisdom itu. Hikmat itu dalam diri kita. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Awalnya dari sana. Jadi dari hati kita yang respect sama Tuhan, menghargai Dia, respect akan kehadirannya, menyembah akan Dia, memuji Dia, maka itu adalah respect kita akan Tuhan. Dia itu seperti seorang ayah. Takut akan Tuhan jangan disalahpahami dalam arti kita takut sampai gak berani datang sama seperti bangsa Israel yang ketakutan sampai gak berani datang sama Tuhan. Tapi yang dimaksud di sini adalah respect kita. Sama seperti ketika kita menghargai ayah atau seseorang yang kita hargai. Bukan kita takuti karena kita takut dihukum saja. Tetapi kita respect sama seseorang ini yang memang berpengalaman, yang lebih senior dari kita. Kita respect sekaligus kita bisa mendekat. Nah, Yesus itu pribadi seperti itu. Dia itu sangat berwibawa, berkarisma, sangat kudus, bahkan dia Allah yang kudus. Tetapi bahkan orang berdosa bisa mendekat kepadanya. Bisa dipahami ya? Itulah respect. Waktu ada respect, kita berani mendekat tapi tetap respect dalam hati kita. Nah, Tuhan mau kita respect sama Dia tapi juga mau mendekat, bukan takut akan Tuhan sehingga kita menjauh dari Tuhan. Kita punya deep respect dari hati yang semacam itu. Bahkan kitab Ayub menuliskan dengan lebih clear lagi bahwa the fear of the Lord, that is wisdom. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Kalau kita mau punya hikmat, waktu kita menghargai Tuhan, saat itulah hikmat itu turun dalam hidup kita. Tidak lebih, tidak kurang. Apa itu hikmat? Waktu kita menghargai Tuhan, mengutamakan Dia, menghormati Dia, punya respect sama pribadi Tuhan, maka itulah hikmat. Jadi ternyata hikmat itu bukan datang dari ketika kita belajar ini, belajar itu, banyak baca ini, banyak baca itu. Memang itu penting, ya itu bagian dari untuk mendapatkan hikmat. Orang Yahudi percaya bahwa semua kehidupan mereka berpusat kepada sebuah hukum Taurat di mana Allah Yahweh itu yang mereka panggil dengan Adonai. Allah itulah pusat dari kehidupan mereka. Maka sistem edukasi bangsa Yahudi dari anak kecil umur 5 tahun sampai 12 tahun sampai 30 tahun mereka bisa jadi rabi atau seorang guru. Semuanya berpusat kepada Taurat. Dan Taurat itu bukan hanya agama tapi jadi bagian kehidupan mereka. Maka sekarang saya mau membagikan hal yang sama buat teman-teman. Tidak ada cara lain untuk punya hikmat, yaitu mengutamakan Tuhan, mencintai firman. Kita harus fanatis dengan firman, bukan fanatis sempit. Tapi mencintai firman itu begitu rupa. Dan kita harus percaya firman itu sumber jawaban yang lebih dari semuanya. Karena itu adalah firman Tuhan, sumber dari segala kehidupan kita. Kalau kita punya sikap hati seperti itu, maka itulah hikmat. Dan kita akan mendapatkan hikmat itu. The fear of the Lord is wisdom. Dan itulah hikmat. Gak lebih gak kurang ketika kita mau menghargai Tuhan. Dan seorang raja yang bernama Salomo memiliki hikmat itu. Kita baca di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kenapa Salomo bisa mendapatkan hikmat yang sedemikian rupa? Karena Salomo menghargai dan respect sama Tuhan. Apa buktinya? 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayat yang keempat, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon. Ini kalimat yang menarik hati saya. Pada suatu hari Raja Salomo pergi ke Gibeon. Apa itu Gibeon? Gibeon itu tempat pengorbanan, tempat tinggi. Itu adalah tempat di mana Salomo datang menghargai Allah dan mempersembahkan korban. Dan ayat yang kelima, di Gibeon itu Tuhan menampakkan dirinya. Kalau kita mau dapat wisdom, pertama harus ketemu Tuhan. Caranya gimana? Pergi ke Gibeon.
Raja Salomo pergi ke Gibeon. Gibeon adalah tempat tinggi, tempat untuk menyembah, tempat di mana kita meninggikan Allah, tempat di mana kita sacrifice memberikan korban syukur kita. Penghormatan, pengagungan, semua pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan di tempat itulah Tuhan menampakkan dirinya, menyatakan dirinya kepada kita. Kalau kita mau punya wisdom, datang ke Gibeon. Seperti yang dilakukan oleh Salomo. Dia pergi ke Gibeon, tempat tinggi, tempat untuk menyembah, tempat untuk memuji dia, tempat untuk mengagungkan dia, bahkan memberikan korban, sacrifice. Sekarang kita sudah tidak lagi mempersembahkan kambing untuk disembelih atau domba untuk disembelih, karena semua sudah digenapi dalam Kristus Yesus. Tapi korban kita dalam kitab Mazmur digantikan dengan ini, korban ucapan syukur. Kita bermazmur, memuji, bersyukur, menyembah Tuhan. Maka setiap hari belajar teman-teman, tidak hanya sikap hati tapi juga sikap tubuh itu penting. Untuk memberikan penghormatan dan respek sama Tuhan, dan dari situlah hikmat itu datang. Dan di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Kira-kira kalau kita dapat pertanyaan ini dari Tuhan, kita mau minta apa? Kamu mau minta apa? Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada kita malam nanti ketika kita tidur. Dan dia bertanya, minta apa yang hendak aku berikan kepadamu? Oh pasti kita minta, aku minta mobil Tuhan, aku minta pacar Tuhan, aku minta handphone baru Tuhan, aku minta rumah baru Tuhan, aku minta baju baru Tuhan. Apapun yang bisa kita minta, tapi ini yang Salomo minta. Ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini. Kalau Tuhan mau memberikan sesuatu yang berharga, tidak pernah untuk diri kita sendiri. Salomo punya hati untuk memberkati orang lain, yaitu menggembalakan umatnya bangsa Israel. Kalau kita mau punya hikmat, miliki hati untuk Tuhan berikan aku hikmat untuk bisa memberkati keluargaku. Supaya aku bisa memberkati kedua orang tuaku, supaya aku bisa melayani gerejamu, supaya aku bisa menolong temanku, supaya aku bisa membantu temanku, supaya aku bisa menolong saudaraku. Maka itu hati yang Tuhan suka. Maka apa yang Tuhan berikan? Ayat yang ke-12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat yang ke-13, dan juga apa yang tidak kau minta, apa itu? Kekayaan, kemuliaan itu yang bangsa-bangsa atau orang-orang cari, itu yang kita suka. Kekayaan, uang, harta, apa yang terlihat. Kenapa hikmat itu lebih berharga dari kekayaan? Karena dengan hikmat kita bisa menghasilkan kekayaan, tetapi kekayaan tidak bisa membeli hikmat. Maka utamakan hal yang utama, yaitu Tuhan dan hikmatnya. Kalau kita punya uang, kita nggak bisa beli hikmat. Hikmat nggak bisa dibeli dengan uang, tapi dengan hati kita penyembahan kita akan Tuhan. Tapi kalau kita punya hikmat, hikmat itu dikonversi jadi skill atau kemampuan sehari-hari, teman-teman bisa menghasilkan uang. Bisa punya kepandaian, bisa mengerjakan rumus fisika, kimia. Memang kita dengan belajar bisa. Tapi tidak cukup dengan kepandaian, kita perlu wisdom di dalam kehidupan kita. Maka itu yang membuat kehidupan kita bisa berhasil di dalam Tuhan. Nah itulah Salomo. Maka apa yang tidak diminta, kekayaan dan kemuliaan justru diberikan. Saya berdoa hari ini teman-teman punya perspektif yang berbeda. Ada hal yang lebih utama dari apa yang terlihat di mata kita. Memang apa yang dilihat dengan mata jasmani kita itu menarik. Baju kita, jam tangan kita, sepatu kita, mobil kita, itu jauh lebih menarik. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu wisdom. Itu yang jauh lebih berharga. Yang kedua adalah punya kerendahan hati. Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. When pride comes, then comes shame. Ketika keangkuhan itu datang, maka
rasa malu itu akan datang. When pride comes, then comes disgrace. Anugerah itu tidak bisa mengalir kepada orang yang sombong. Ketika kita merasa aku bisa Tuhan, aku bisa sendiri, tanpa Tuhan, Tuhan itu nggak penting, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak masuk akal. Maka itulah keangkuhan manusia kita. Aku bisa hidup sendiri kok, aku bisa belajar kok, aku bisa cari uang kok, aku bisa hidup tanpa orang tua kok, aku nggak perlu teman-teman kok, aku nggak perlu Tuhan kok. Maka when pride comes, then comes disgrace. Nggak ada kasih karunia bisa ngalir kepada orang yang sombong. But with the lowly is wisdom. Kepada orang yang rendah hati, hikmat itu datang dan ada di dalam dia. Maka untuk bisa mendapatkan hikmat itu, pertama respect sama Tuhan, kedua kerendahan hati kita. Awareness kita bahwa Tuhan, aku gak bisa tanpa Tuhan. Itu yang selalu harus dijaga teman-teman dalam hidup kita. Sekalipun kita orang yang paling pintar, kita orang yang paling kaya, kita merasa punya segalanya, kita merasa bisa ini, kita merasa bisa itu. Suatu hari kejatuhan kita tiba, tinggal menunggu waktunya. But with the lowly is wisdom. Next slide. Di 1 Samuel 25 ada seorang wanita yang bernama Abigail. Nah suaminya namanya, siapa yang tahu? Nabal. Nabal itu bebal, keras hati, jahat. Tapi bisa juga ya dapat istri. 1 Samuel 25 ayat yang ketiga. Saya suka ayat ini. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Perhatikan ini. Kenapa enggak cantik dulu baru bijak? Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Teman-teman wanita yang saya kasihi. Orang yang cantik belum tentu bijak. Tapi orang yang bijak selalu kelihatan cantik. Bisa dipahami gak? Teman-temanku yang pria. Kalau cari pacar bukan hanya yang cantik tapi yang bijak. Karena bijak itu karakter yang muncul dari dalam hidupnya. Orang yang cantik tapi gak wise, lama-lama bosenin. Nangkep maksud saya? Lama-lama kamu ilfil sama dia. Jadi kalau cuma cari yang cantik, itu investasi menurun. Bener ya? Makin tua kan keriputnya makin keluar dong. Memang ada beberapa orang yang tampak muda, betul. Tapi secara umum kecantikan itu investasi menurun. Tapi kalau bijak, investasi naik ke atas. Yang terus naik maksudnya, ya kan? Nah teman-teman yang wanita juga sama, cari cowok. Bukan hanya yang cakep atau ganteng atau kaya. Cari yang wise. Karena itu Tuhan mengutamakan tadi, wanita itu bijak dan cantik. Kalau dia bijak, wise, something different from hatinya, dari hatinya, dia akan terpancar. Sebetulnya itu kan gak ada orang jelek ya, benar gak? Tergantung siapa yang lihat, standarnya orang kan lain-lain. Tapi ciptaan Tuhan sebetulnya gak ada yang jelek, semua itu cantik, semua itu cakep. Tergantung siapa yang lihat. Nah maka relatif sebetulnya, kegantengan, kecantikan itu relatif. Cantik itu relatif, jelek itu absolut. Enggak, maksud saya semua itu relatif, sama aja, relatif. Maka kita harus cari yang ini. Nah Abigail itu wise. Ketika suaminya punya masalah sama Daud emosi, dia marah, dia mau bunuh Nabal. Ini orang kurang ajar bener, gak tahu terima kasih. Dia ambil pasukannya, yuk kita berangkat ke Nabal, habisi semuanya. Nah kemudian Abigail istrinya mendengar akan hal itu dan dia tahu apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah di ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Berarti betul-betul nyembah. King David, dia nyembah. Terus dia bilang apa? Ya sujud pada kaki Daud serta berkata, aku saja ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkan hambamu ini berbicara kepadamu, dengarkan perkataan hambamu ini. Gak usah urusi Nabal, dia orang bebal. Jangan biarkan dirimu punya hutang darah dengan bunuh Nabal. Tahan. Itu yang dilakukan Abigail. Nah selesai Daud terima pemberiannya, dia terima permintaan maafnya. Abigail pulang, tapi gak sepatah kata pun dia sampaikan ke suaminya. Tapi besoknya setelah suaminya sadar dari
pestanya, ketika dia mabuk, setelah itu dia sadar, diberitahu. Nah setelah itu hatinya membatu, ditulis sama Alkitab. Setelah diberitahu kejadian itu sama Abigail, hatinya membatu dan 10 hari Nabal mati. Setelah itu ceritanya adalah Abigail diambil istri sama Daud. Jadi Abigail jadi istri raja. Dia bijak, dia bertindak cepat dan tepat, dia punya kerendahan hati. Dan akhirnya dia mendapat kemuliaan, dia jadi istri seorang Raja Daud. Kalau kita mau punya hikmat, kita harus punya respek dan belajar rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Maka hikmat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan hidupmu akan sangat berbeda. Yang ketiga saya nggak bisa jelaskan lebih jauh karena waktu kita habis. Slide yang berikutnya, teachable, hati yang mau diajar. Sama seperti Yesus di Lukas pasal yang kedua ketika dia mau diasuh oleh orang tuanya Yusuf dan Maria. Sekalipun Yesus adalah anak Allah yang jadi manusia. Dia punya hikmat, dia punya wisdom, tapi dia tetap berada di bawah asuhan kedua orang tuanya. Dan Alkitab mengatakan hikmatnya bertambah besar. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Mendapat kemurahan oleh Allah dan manusia. Itulah hikmat, itu yang membuat hidup kita berbeda. Dan saya berdoa kita punya perspektif yang berbeda hari ini, bahwa hal yang utama itu ternyata bukan apa yang terlihat oleh mata jasmani kita, tetapi apa yang justru tidak terlihat, yaitu iman, hikmat, wisdom, sesuatu yang ilahi itu yang jauh lebih penting, yang kita perlukan dalam hidup sehari-hari. Dan Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk bisa membuat keputusan setiap hari di dalam hidup kita, membuat pilihan-pilihan setiap hari, pilih sekolah, pilih pasangan hidup, memilih keputusan setiap hari, setiap bangun pagi setiap hari, dan kita menjalani hidup kita dengan hikmat Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan sama-sama, terima kasih buat berkat-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami tahu di dalam Kristus Yesus Engkau menjadikan Dia sebagai hikmat. Dan ketika kami di dalam Yesus, maka hikmat itu ada dalam hati kami, karena Kristus telah dijadikan hikmat bagi kami. Kristus adalah hikmat yang tersembunyi, harta kekayaan yang sesungguhnya, yang lebih dari apapun yang bisa kami dapatkan di dunia ini. Ada hal yang jauh lebih berharga Tuhan, buat mata rohani kami terbuka dan melihat bahwa Engkau jauh lebih berharga dari apa yang kami miliki, hal yang bisa kami lihat yang ada di dunia ini. Engkau sendiri, pribadimu sendiri, itu adalah hikmat yang ada dalam hidup kami. Sore hari ini kami mau menerima Engkau, Tuhan Yesus Kristus, untuk jadi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hikmat mengalir dalam hidup kami. Hikmat itu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati masa-masa sekolah kami, masa-masa kehidupan kami, musim-musim kehidupan kami. Karena ada wisdom, ada hikmat, sehingga kami bisa menjadi orang yang bijaksana dalam membuat keputusan, dalam mengambil pilihan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami jadi orang yang bijak karena ada hikmat Allah di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang, kami tadakan tangan kami terima berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, dari Putranya Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati hidupmu. Nah, semua kita yang percaya berkata, amin.